guys, podcast ini tidak ada di televisi maupun YouTube, cuma ada di laptop Pak Wisnu. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan topik drama akhir Sang Tirani. Sebelum masuk ke video inti, kita akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Anggini dari kelas 11 MIPA 3 absen 1. Saya Bagus Aryandi dari 11 MIPA 3 absen 2. Saya Evi Rizky Siti Fatimah dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 6. Saya Vika Sita Inanda dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 11. Saya Silvi Dubuspita dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 30. Penasaran sama podcast kita ya? Simak terus sampai akhir ya. Dadah. Topik kali ini kan tentang drama akhir Sang Tirani. Aku itu nggak tahu apa-apa. Kamu tahu nggak, Fik? Kamu nanya aku, Gus. Tiap pelajaran sejarah aja aku tidur. Nah, kan Vika kebuk banget kalau di kelas. Nah, ada yang tahu nggak nih di antara kita? Bentar. Tapi kayaknya aku pernah dengar tirani sendiri itu seseorang yang memegang kekuasaan dengan kepentingan pribadi. Bener gak sih, Del? Benar banget, tirani itu satu kata yang menggambarkan kekejaman Jepang terhadap Indonesia. Oh alah. Jepang menjajah Indonesia itu berapa lama sih? 3,5 tahun kayaknya. Iya gak sih, Ed? Nah, bener banget. Jepang menjajah Indonesia itu selama 3,5 tahun. Tapi lebih tepatnya itu 3 tahun 8 bulan. Wah, lama banget ya. Emang mereka ngapain aja? Cari jodoh, woi. Enggak guys. Jepang itu selama di Indonesia itu memaksa rakyat Indonesia untuk membangun pertahanan, langsung terjun ke medan perang, terus membangun penjara dan lain sebagainya. Tanya, dulu pekerja Jepang itu nggak digaji loh. Terus makan apa? Ya nggak tahu. Bayangin kalian hidup di zaman Jepang. Enggak dulu. Enggak. Mungkin Bagus aja gimana? Gak mau. Gak apa-apa, ikhlas. Kita ikhlas, Agus. Gak kuat. Lah, terus apa makna dari tirani? Tirani itu bermakna suatu pemerintahan yang sewenang-wenang terhadap pemerintahan di bawahnya. Bentar. Tadi ada kekejaman. Kekejaman seperti apa itu? Pemerintah Jepang itu berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia, seperti kerja paksa yang dilakukan Jepang terhadap rakyat Indonesia. Kerja Rodi, guys. Terus, kalau kerja Rodi itu yang dilakukan Belanda terhadap rakyat Indonesia, kan ini Jepang. Kalau kerja paksa yang dilakukan Jepang itu Romusa. Malah, sorry guys. Terus kelanjutannya itu gimana ya? Nggak tahu juga sih. Tapi pasti dulu rakyat Indonesia itu sangat menderita. Lah, real itu menderita banget pastinya. Kira-kira ada dampaknya bagi rakyat Indonesia nggak ya? Pasti ada banyak. Ada yang tahu nggak? Aku tahu. Tapi bentar, tak tanya Mbahku dulu. Masih apa? Mbah Google dong. Siapa? Ya coba. Oke Google, dampak kekejaman Jepang terhadap rakyat Indonesia. Bentar, aku juga mau nyari di buku nih. Bentar. Aku mau ambil jajan dulu ya, guys. Oh ini loh. Sherling, Gus Sherling. Wah, ya Sherling, Gus. Nih, ada di Oke. buku halaman 62. Ada apa aja dampaknya? Di bidang politik, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, sama militer. Yes. Asik. Bawa apa, Fik? Fik, kamu ngapain ya, Fik? Aku bawa jajan nih, guys.
guys. Air guys, total. Dari Vika ini. Itu kerupuk apa, Fi? Ini gue kerupuk lembu. Tadi dampaknya apa aja? Yang pertama ada dampak di bidang politik. Gus coba baca, Gus coba baca. Yang pertama itu ada bidang politik. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Gimana guys? Tahu nggak? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Berarti rakyat Indonesia dulu pakai bahasa Jepang. Ya ada mungkin. Mungkin. Lanjut. Cuma itu doang, Gus. Ada banyak ini sebenarnya. Cuma ya Baca Gus. struktur pemerintahan dibuat sesuai keinginan Jepang. Terus membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Udah ini. Udah, itu aja ya guys. Oh, Jadi terus itu cuma di bidang politik. Ada yang lain nggak? Ada. Oh iya. Di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Yang pertama itu untuk membiayai perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Sukarela menjadi paksaan. Terus, para pekerja Romusa diperlakukan dengan kasar dan kejam. Banyak yang sakit, bahkan meninggal. Kejam banget ya. Iya. Selanjutnya itu bahan makanan sulit didapat, gelandangan di mana-mana, pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintahan Jepang daripada pemerintahan kolonial Belanda. Berarti Jepang lebih kejam daripada Belanda. Belanda. Bener banget. Oh, Terus dampak selanjutnya itu ada dampak di bidang pendidikan. Dulu pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia itu sangat buruk. Dampaknya itu ada para pelajar wajib mempelajari bahasa, adat istiadat, dan lagu kebangsaan Jepang, kayak yang dibilang baru tadi. Terus Kamu tahu nggak lagu kebangsaannya apa? enggak. Terus pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Terus perkembangan perguruan tinggi mengalami kemunduran. Pelajar dianjurkan untuk masuk militer, dan ada keuntungannya juga loh. Apa? Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bidang selanjutnya Bentar, makan aku mau dong. makan dulu. Ya. Terus kamu nggak minta, Gus? Boleh lah. Di bidang birokrasi dan di militer. Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintahan Shudan Tokubetsuchi, maka sulit banget. berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Mereka ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan reorganisasi Jepang yang menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan perang di wilayah selatan. selanjutnya, masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mendapatkan banyak manfaat dalam bidang militer. Mereka mendapat kesempatan untuk berlatih militer, mulai dari dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, hingga organisasi militer dan latihan perang. Selanjutnya, melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Karena itulah mereka melatih penduduk dengan latihan-latihan militer. Cukup guys untuk dampaknya. Berarti dampaknya banyak banget ya. Banyak banget. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada perbuatan maupun perkataan yang kurang sopan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.